ijazah itu saya copy, malah dibantu copy oleh KBRI dan kemudian saya legalisasi. Ini juga kami dari Mahkamah Konstitusi, khususnya Yang Mulia Hakim Konstitusi Arsul Sani, ingin memberikan klarifikasi dan juga penjelasan terkait dengan berkembangnya isu terkait dengan ijazah dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Arsul Sani. Ini sebelum kami melakukan press conference, kami sudah meminta izin kepada Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Karena memang Yang Mulia Hakim Konstitusi Arsul Sani ini selalu ingin mengikuti kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. Karenanya setelah diizinkan, Yang Mulia Hakim Konstitusi Arsul Sani bersedia untuk memberikan klarifikasi dan juga penjelasannya kepada publik. Untuk itu kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi Arsul Sani kami persilahkan. Terima kasih Mas Pan Muhammad Faiz, Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi. Terima kasih juga kepada teman-teman media yang hari ini sudah berkenan untuk menghadiri press conference yang diadakan oleh Biro Humas Mahkamah Konstitusi. Saya mohon maaf terlebih dahulu kalau kemarin saya tidak merespon apa yang di-WA-kan atau di-SMS-kan oleh teman-teman media, karena memang saya untuk menanggapi ini memerlukan 2 izin. Yang pertama tentu dari pimpinan Mahkamah Konstitusi, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, dan yang kedua tadi sudah disebutkan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Profesor Palguna. Saya bersyukur hari ini baik pimpinan maupun MKMK itu sudah memberikan izin, dan karena itu saya bisa menyampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf kalau kemarin saya diam saja tidak merespon. Hal yang dikembangkan di luar ya itu kan bahwa doktor saya palsu, itu yang saya tangkap yang pertama. Atau yang kedua, ijazah doktor saya itu abal-abal. Nah, kalau palsu ini kan mengasumsikan bahwa ya ijazah doktor saya itu tidak diterbitkan oleh universitas atau institusi pendidikan di mana saya kemudian mengambil doktor. Kalau abal-abal itu kan mengasumsikan bahwa saya tidak menjalani proses studi pada level doktoral sesuai dengan yang seharusnya atau sewajarnya. Kan kira-kira begitu. Atau barangkali kalau dalam bahasa lebih bebas itu ijazahnya membeli lah, kira-kira kan begitu. Nah, ini yang ingin saya klarifikasi. Ya. Jadi saya memulai studi doktoral saya itu tidak ujuk-ujuk tidak di Collegium Humanum Warsaw Management University. Saya memulai studi doktoral saya itu pada awal mulai kuliahnya ya tahun 2011 ya. Itu saya mulai mengikuti program doktoral yang dinamakan Professional Doctorate Program di bidang Justice, Policy and Welfare di Glasgow School for Business and Society, Glasgow Caledonian University, Scotland, United Kingdom. Ya, ini saya memulai ada kuliah dengan sistem blok. Karena ini professional doctorate, artinya kuliahnya tiap hari dari pagi sampai sore, tetapi hanya 1 sampai 2 minggu setiap blok, selama 4 kali 4 blok dalam 1 tahun. Nah, program doktor atau professional doctorate ini adalah program doktor by research
yang base-nya adalah off campus. Jadi karena off campus, maka tidak harus stay terus-menerus bagaimana program PhD di banyak universitas di luar negeri. Ya. Nah, program professional doctorate ini, ya, ini terdiri dari 2 tahapan. Yang pertama di Glasgow Caledonian University ini disebut sebagai State 1. Ya, ini diisi dengan kuliah, penugasan atau assignment, ya, selama 4 blok itu, ya. Dan itu kemudian saya selesaikan, ya, di kuartal terakhir tahun 2012, ya. Jadi semua saya selesaikan, saya tuntaskan di kuartal terakhir 2012, ya. Karena itu saya kemudian mendapatkan transkrip nilai. Ini saya tunjukkan aslinya. Ya. Ini transkrip nilai, yang dimana transkrip nilainya ini menunjukkan kayak rapot lah, begitu ya, atas 3 mata kuliah yang setelah saya jalani dan lulus. Yang pertama adalah professional development. Yang kedua adalah research method, metodologi penelitian, dan yang ketiga adalah project development. Ini total credit point-nya adalah 180. Nanti tanpa difoto silakan kalau ada yang mau lihat, tapi gantian itu. Nah, di sini ditulis award atau classification eligible for professional master degree. Nah, jadi mulainya dari sana, ya. Jadi saya sudah mengikuti kuliah. Nah, apa yang terjadi di awal tahun 2013 itu saya memasuki yang disebut dengan stage 2 dari program professional doctorate itu. Stage 2 itu ya tentu berisi riset dan penulisan disertasi, yang dimulai dengan tentu pengajuan proposal disertasi, ya. Nah, jadi saya masih bolak-balik itu Jakarta, Glasgow. Tapi di 2013 itu saya pada saat itu sejak 2011 itu kan menjadi pengurus DPP P3 sebagai ketua LBH DPP P3. Saya diminta oleh partai pada saat itu, tidak ada niat sebetulnya, ya, untuk menjadi calon anggota DPR RI untuk pemilu 2014. Jadilah saya caleg, tidak nomor 1. Saya menjadi caleg dari Dapil Jawa Tengah 10, Pekalongan, Pemalang, dan Batang, ya. Dan ya ini takdir. Di Dapil Jawa Tengah 10 P3 dapat 1 kursi dan kok saya yang terpilih, padahal saya tidak nomor 1. Ya. Pada saat itu, jadi sebelum pemilu beberapa bulan, 4 atau 6 bulan sebelumnya, Pak Romi yang waktu itu posisinya Sekjen DPP 3 itu telepon saya yang lagi suka bolak-balik ke Jakarta Glasgow karena memulai untuk riset dan penulisan disertasi. Beliau minta agar saya juga bisa fokus juga ke pencalegan supaya P3 kursinya nggak hilang di dapil itu. Maka saya pulang dan saya kemudian fokus di dapil dan akhirnya saya terpilih. Setelah saya terpilih, ya, itu kemudian saya jadi anggota DPR terpilih, belum dilantik, P3-nya konflik, terbelah. Waktu itu antara Muktamar Surabaya dan Muktamar Jakarta, antara kelompoknya Pak Romi dan kelompoknya almarhum Pak Surya Dharma Ali, ya. Nah, kemudian saya dilantik. Ada muktamar dilantik sebagai anggota DPR dan kemudian pangkat saya di P3 naik dari ketua LBH jadi wakil sekjen hasil muktamar Surabaya. Setelah itu naik lagi jadi sekjen hasil muktamar Jakarta yang
islah sebagian kelompoknya Yan Farid dan kelompoknya Mas Romahur Musi pada saat itu. Nah, saya kemudian mulai melakukan tugas sebagai anggota DPR sambil ngurusi kira-kira konflik internal partai lah sebagai sekjen ya pada saat itu. Saya kira kalau teman-teman media yang ada di DPR pasti masih ingatlah catatan-catatan itu. Nah, karena itu ini sangat mengganggu proses riset dan penulisan disertasi saya. Terlebih kemudian sebagai anggota DPR, saya juga yakinlah teman-teman juga tahu saya bukan anggota DPR yang sekali-sekali saja datangnya ke DPR, tapi hampir tiap sehari saya ketika ada pertemuan di DPR saya harus datang ke DPR. Saya diminta sebagai anggota, tentu ditugaskan oleh P3 sebagai anggota beberapa panja dari rancangan undang-undang. Yang paling membuat sibuk pada saat itu adalah panja RKUHP yang pembahasannya panjang lebar, lama, boleh dibilang hampir satu periode, di periode 2014-2019. Kemudian yang dalam catatan saya itu hampir 18 adalah Pansus. Saya menjadi anggota Pansus dan kemudian tim perumus juga RUU terorisme ya, yang melahirkan kemudian Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 ya. Kemudian juga saya tentu ditugaskan di badan legislasi. Teman-teman juga tahu yang berurusan dengan proses-proses legislasi yang ada di DPR yang menjadi inisiatif DPR. Dan ditambah lagi pada saat itu saya juga ditugaskan di BAKN, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. Nah, praktis dengan kesibukan itu saya boleh dibilang stop riset dan penulisan disertasi. Nggak ada lagi waktu. Saya mengajukan cuti studi di Glasgow Caledonian University, ya, cuti 2 tahun dan kemudian setahun lagi. Hak cuti 3 tahun karena profesional doctorate itu harus diselesaikan. Kalau full time itu 4 tahun, kalau part time itu 7 tahun. Saya ngambil yang part time dari awal, sehingga total waktu yang saya punyai adalah 10 tahun. Itu. Maka kemudian seperti sebagian teman-teman itu tahu juga, dengan kesibukan seperti itu saya memang tidak bisa menyelesaikan. Di tahun 2018 saya dicalonkan lagi jadi anggota DPR. Salahnya mau lagi gitu. Dan kemudian juga diminta jadi wakil ketua TKN Tim Kampanye Nasional Jokowi Kiai Ma'ruf Amin untuk Pilpres 2019. Salah satu wakilnya Pak Erick Thohir. Ya makinlah kesibukan itu ada. Nah, karena dengan kesibukan di DPR itu, ya, maka saya kemudian di tahun 2017 itu saya memutuskan untuk exit dari program professional doctorate di Glasgow Caledonian University. Ya, tentu dengan karena saya sudah mencapai 180 kredit, saya mendapatkan gelar award ijazah master. Nanti juga bisa dilihat, silakan. Nah, tapi saya masih punya tekad, karena memang tekadnya untuk bisa menyelesaikan studi doktoral. Maka setelah selesai pemilu 2019, kemudian saya diminta jadi wakil ketua MPR, ya. Saya kemudian cari-cari universitas, ya. Nah, dari perbincangan dengan teman-teman yang sama-sama sekolah di Scotland itu, saya kemudian diinfokan universitas swasta di kota Warsawa yang bernama Collegium Humanum Warsaw Management University. Yang ini juga sama dengan di GCU,
memiliki program doktor lintas disiplin, ya. Nah, jadi antara lain di CH, ya, WMU ini ada program Doctor of Laws LLD. Di samping dia juga punya program LLM juga, ya. Dan ini programnya juga sama by Research of Campus. Nah, saya mendaftar, ya, saya ingat kalau saya lihat di arsip saya itu di sekitar awal Agustus 2020. Nah, sebelum saya mendaftar, saya cek universitas itu ada tidak di database Kemendikbud pada saat itu. Kan ada websitenya. Saya menemukan nama universitas itu ada di database Kemendikbud. Saat itu belum belum dipisah menjadi Kemendikbudristek dan Kemendikdasmen itu. Nah, tapi pada saat saya mendaftar itu, COVID kan sudah mulai merebak, ya. Kemudian ada pembatasan aktivitas, pembatasan bepergian ke luar negeri. Sehingga memang sudah program dasarnya itu by Research of Campus. Kemudian ada juga itu dilakukan secara daring. Nah, saya mendaftar sebagai mahasiswa program transfer doktor. Karena saya hanya mau itu, saya tidak mau ngulang dari nol. Maka karena ini skemanya adalah program transfer doktoral, ya, maka apa yang sudah saya capai, ya, di Glasgow Caledonian University itu kemudian diakui, diterima, ya, sebagai sebuah capaian yang karena capaian itu saya tidak diwajibkan untuk mengikuti kuliah-kuliah meskipun secara daring, tidak wajib. Hanya dianjurkan saja, disunahkan saja, terutama untuk mata kuliah metodologi riset yang kualitatif, karena disertasi doktoral saya itu memang basisnya adalah riset kualitatif, ya, dan dissertation writing, penulisan disertasi itu saya ikuti. Nah, tentu setelah kemudian saya ikuti kuliah 6 bulan sambil saya mikir-mikir saya mau nulis disertasi apa, akhirnya di 2021 itu mulai, ya, saya memutuskan untuk melakukan riset dulu sebelumnya, tentu tentang penanggulangan terorisme di Indonesia dengan fokus kebijakan hukum terorisme pasca peristiwa bom Bali. Ya, menulis tentang penerapan Undang-Undang 15 tahun 2003, karena ini memang ada di kepala saya karena saya anggota Komisi 3 DPR RI, ya, dan Undang-Undang nomor 5 tahun 2018. Nah, ini tentu sekali lagi berbekal bahan pengetahuan yang saya peroleh sebagai anggota Pansus dan kemudian tim perumus akhir dari RUU terorisme yang melahirkan Undang-Undang nomor 5 tahun 2018. Nah, disertasi saya ini saya tulis dengan 2 metode. Pertama adalah metode penelitian hukum normatif kepustakaan dengan meneliti tentu aturan-aturan dan kemudian juga meneliti melakukan literatur review, ya. Dan yang kedua dengan penelitian metode empiris. Bagaimana empirisnya dilakukan dengan melalui wawancara, ya, interview dengan sejumlah pemangku kepentingan penanggulangan terorisme.
Siapa yang saya wawancarai? Nanti silahkan dicek, mudah-mudahan beliau-beliau ingat. Pertama, Kepala BNPT pada waktu itu Pak Komjen Polisi Dr. Boy Rafli Amar. Ya. Yang kedua, dan beliau pada waktu saya wawancarai di kantornya, tapi bukan di kantor yang di luar kota, tapi di gedung Garuda itu, ya, di Kementerian BUMN itu, gedung Garuda ya, di Merdeka Selatan kalau nggak salah jalan. Itu tentu beliau didampingi oleh pejabat BNPT waktu itu. Siapa lagi yang saya wawancarai? Kepala Densus 88 Polri pada saat itu, ya, Irjen Pol Pak Martinus Hukom. Ya, itu kita kemudian ketemu wawancara di satu tempat lah waktu itu sambil ngopi-ngopi di dekat Mabes Polri. Ya, siapa lagi yang saya wawancarai? Itu Komisioner Komnas HAM waktu itu, orangnya juga masih ada, bisa dicek, Ibu Sandra Moniaga, Komisioner Komnas HAM, dan Mas Khairul Anam yang sekarang anggota Kompolnas. Ya. Siapa lagi? Dari kalangan masyarakat sipil saya wawancari. Yang pertama adalah Pak Dr. Busro Mukodas, Pak Trisno Raharjo, dan tim bidang hukum PP Muhammadiyah. Ini wawancaranya via Zoom karena Pak Busro ada di Jogja, Mas Trisno Raharjo juga saya ingat saya ada di Jogja. Ya, ini saya wawancarai via Zoom. Nah, kemudian Pak Sofyan Sauri, ini mantan anggota jaringan terorisme juga. Ya, dan terakhir yang saya wawancarai adalah Pak Kiai Muhammad Romo Safi'i lah, yang waktu itu sama-sama duduk di Komisi 3 DPR RI, tapi beliau menjadi ketua Pansus RUU terorisme. Nah, jadi kalau dibilang abal-abal ya silahkan dicek saja dengan beliau-beliau itu. Saya benar-benar melakukan wawancara atau tidak. Nah, dari hasil penelitian kepustakaan dan wawancara-wawancara itu, saya menulis disertasi yang berjudul Re-examining the Consideration of National Security Interest and Human Rights Protection in Counter-Terrorism Legal Policy, a case study on Indonesia with focus on post-Bali bombing development. Disertasinya juga ada ini. Ya, nanti juga bisa dilihat yang mau melihat. Ya. Nah, disertasi ini ya seperti biasa. Bedanya kan kalau di luar negeri itu ujian promosinya disebut dengan vivos, ya, ujian oral lah. Saya diuji karena masih dalam masa pandemi COVID itu secara daring pada awal bulan Juni, ya. Dan dalam ujian itu tentu ada kemudian pengujinya menyampaikan hal-hal yang perlu diperbaiki. Yang saya ingat jelas adalah hal yang terkait dengan ethical issues, etika penelitian. Kenapa kok itu dipertanyakan? Karena saya anggota DPR yang punya informasi yang katakanlah lebih lah. Padahal informasi itu kan mungkin sebagian rahasia. Nah, itu kemudian harus diklarifikasi. Nah, jadi itu makanya kemudian saya balik lagi bertanya beberapa hal kepada Pak Martinus Hukom, sebab dalam disertasi saya ini ada beberapa data yang diberikan oleh Densus 88 pada saat itu. Saya mohon izin bahwa ini boleh nggak saya pastikan untuk dimuat di dalam disertasi, diperbolehkan baru kemudian saya muat. Nah, tapi pada saat itu masih pandemi COVID, ya, belum memungkinkan juga untuk perjalanan ke Eropa. Baru pada bulan Maret 2003, awal Maret, ya. Nah, kira-kira di bulan Februarinya atau apa, saya diberitahu akan ada wisuda doktoral tentu di Warsawa sana. Kebetulan tempatnya di gedung yang jaraknya nggak begitu jauh dari kampus, di gedung pertemuan umum lah, ya. Nah, di wisuda itulah kemudian Collegium Humanum WMU Warsawa Management University juga mengundang Ibu Dubes Indonesia di kota Warsawa.
Ibu Anita Lydia Luhulima, ya. Dan kemudian kami hadir. Ini foto-foto wisudanya juga ada, ya. Di sanalah diberikan, ya, di sanalah diberikan ijazah asli itu, ijazah asli, ya. Ini kemudian ini foto dengan Ibu Anita Lydia Luhulima, Dubes RI di Polandia pada saat itu, ya, itu ada. Nah, nanti juga bisa dilihat. Nah, tentu kemudian setelah selesai wisuda, karena saya dalam 2-3 hari itu mau balik ke Indonesia, maka ijazah itu saya copy, malah dibantu copy oleh KBRI, dan kemudian saya legalisasi. Ini juga nanti silahkan dilihat legalisasi asli dari KBRI di Warsawa. Ya, ini ada beberapa, nanti juga bisa dilihat. Nah, kemudian disertasi itu kemudian diterbitkan oleh penerbit buku Kompas, ya, oleh penerbit buku Kompas, ya. Tentu karena ini untuk buku supaya judulnya menarik, judulnya berubah. Jadi kalau tadi saya bicara national interest dan human right protection, di sini judulnya diganti keamanan nasional dan perlindungan HAM, ya, dialektika kontra terorisme di Indonesia. Tapi teman-teman nanti bisa lihat, ini Pak Mario kalau ada bukunya di atas, biar dibagi aja sama teman-teman, ya. Itu sedekah buku gratis lah. Masih ada nggak? Ya, masih ada. Cepat diambilin sekarang, ya. Dalam prakata buku ini, kalimat pertama yang saya tulis, jadi enggak, kalau abal-abal kan pasti enggak beginilah, ya. Buku ini diadaptasi dari disertasi doktoral saya yang berjudul Re-examining the Consideration of National Security Interest and Human Right Protection and Counter-Terrorism Legal Policy, a case study on Indonesia with focus on post-Bali bombing development di Collegium Humanum Warsaw Management University. Itu nanti dilihat, silakan. Bahkan kalau bisa nanti kalau teman-teman yang berminat silakan, ya. Nah, kemudian tadi legalisasi itulah yang saya pergunakan juga untuk melengkapi berkas administrasi ketika teman-teman di Komisi 3 sebagian itu mendorong saya untuk juga ikut proses seleksi hakim konstitusi itu, ya. Kan proses seleksi di DPR itu standar. Begitu seleksi administrasi selesai, itu menyerahkan kopi berkas dan menunjukkan aslinya. Jadi ijazah itu kopi berkasnya adalah, tentu kalau ijazah adalah kopi berkas yang sudah dilegalisasi, ya, oleh lembaga yang berwenang, ya. Dan kemudian kan diumumkan di beberapa media, ya. Yang saya ingat memang di Harian Kompas, ya. Dan kemudian diberikan kesempatan masyarakat untuk memberikan tanggapan, ya. Dan kemudian sejauh menyangkut diri saya, itu tidak ada yang mengajukan keberatan atau tanggapan apapun sampai kemudian saya terpilih. Nah, jadi ya itulah cerita tentang perjalanan doktoral, studi doktoral saya. Dan semua berkas ini sudah saya sampaikan juga kepada Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK. Ini termasuk beberapa catatan kuliah atau komunikasi yang saya masih punya. Semuanya saya tentu sudah tidak punya karena laptop yang
di DPR kan saya sudah kembalikan juga, itu nggak ada lagi. Tapi yang penting-penting tentu saya copy, tidak semuanya. Jadi saya kira itu teman-teman sekalian untuk mengklarifikasi soal ijazah palsu, ijazah apa, ya. Tapi ada juga yang kemudian mengatakan seolah-olah saya ini dokternya dari luar negeri, wisudanya di Jakarta. Nggak benar, wisudanya itu di kota Warsawa. Makanya ini ada foto nggak satu, kalau di HP saya banyak, antara lain dengan Ibu Anita Lydia Luhulima itu. Saya kira itu. Barangkali kalau ada pertanyaan saya buka dari teman-teman media melalui Mas Faiz. Saya persilakan. Baik, ya, terima kasih Yang Mulia Hakim Konstitusi Arsul Sani. Tadi sudah dijelaskan ya secara detail dan rinci dari mulai proses perkuliahan, ujian sampai dengan wisuda. Kami membuka kesempatan kepada rekan-rekan media dan pers untuk menjawab pertanyaan mungkin satu persatu. Saya persilahkan. Mohon disebutkan nama dan dari media mana. Baik, terima kasih Mas Faiz, izin Yang Mulia. Perkenalkan saya. Nggak usah panggil Yang Mulia lah, itu di ruang sidang saja. Perkenalkan saya Fadil dari Wartawan Kumparan. Pertanyaan yang pertama yang ingin saya pertegas dan perjelas adalah, jadi sebenarnya dari penjelasan Pak Arsul Sani tadi yang dipermasalahkan dari kampus Kolegium Hanum yang di Warsawa ini sebenarnya yang dipermasalahkan terkait pelapor sebelumnya itu sebenarnya itu apa gitu. Terus yang kedua, tadi mungkin kalau misalnya saya skip, saya mohon maaf. Sepertinya mungkin belum disebutkan terkait dengan bidang studi doktoralnya itu di bidang studi apa, dan mulai menjalani kuliah itu kalau nggak salah kan awalnya di 2011 di Skotlandia, dan kemudian akhirnya 2020 melanjutkan di Warsawa gitu. Dan transfer, ya istilahnya mungkin transfer mata kuliah atau capaian perkuliahan. Jadi totalnya itu Pak Arsul Sani itu menjalankan program doktoral itu berapa lama gitu? Iya. Dari awal itu sampai akhirnya di wisuda. Dan apakah saat ini kampus yang di Warsawa itu masih ada sampai sekarang atau gimana? Dan mungkin sepertinya itu dulu aja. Terima kasih. Tak jawab satu persatu dulu ya. Jadi tadi kan awalnya saya jelaskan, saya menjalani program profesional doctorate dengan prodi, ya program studi, ya policy, justice, and welfare studies lah kira-kira. Nah, tapi kan sebagaimana program doktor dimanapun, ya, itu kan kemudian nama itu kan menunjukkan gitu, ya. Tadinya saya memang berniat tidak menulis tentang RUU terorisme, saya berniat menulis tentang civil justice reform, kan itu policy juga, RUU hukum acara perdata lah, ya. Tapi kenapa kok saya kemudian berubah? Karena RUU hukum acara perdatanya waktu itu nggak dibahas-bahas. Kan saya nggak ada bahan kalau nggak dibahas gitu. Artinya terutama yang terkait dengan aspirasi atau masukan dari public participation itu. Nah kan berbeda dengan ini. Dengan ini isinya itu kan suara publik semualah, ya. Nah kemudian itulah yang menyebabkan saya kemudian beda. Tetapi kalau ditanya bidangnya apa, ya justice and policy, ya kebijakan dan keadilan, itu memang luas. Jadi kira-kira bisa ada di daerah hukum perdata, ada di daerah hukum pidana. Pada akhirnya saya menulis karena ini tentang terorisme kan pidana, itu ya. Nah, berapa lama?
Makanya saya ini termasuk dokter yang cukup lama, jangan ditirulah. 2011 sampai selesai baru Juni, kalau dihitung total ini ya 2022 11 tahun ya. 11 tahun. Nah, di sini nanti bisa dicek lah yang menerima program transportasi syaratnya boleh, tetapi dari sejak dia exit dari universitas sebelumnya sampai dia masuk itu harus dalam jangka waktu 5 tahun. Saya kan tadi saya bilang exit saya 2017, saya masuk di 2020. Kenapa? Habisnya di 2022. Saya kira itu program standar lah, ya, program standar di berbagai universitas bahwa nilai yang dulu itu bisa diakui asal masih dalam jangka 5 tahun sejak keluar sampai dengan mau masuk lagi itu. Itu yang saya pahami seperti itu. Nah makanya saya kan masih dalam sekitar 2,5-3 tahun lah, maka masih diterima. Itu Mas. Apalagi, nah kenapa kok saya kira begini. Ya sepanjang yang saya ikuti bisa jadi saya salah. Teman-teman yang melapor itu kan basisnya karena ada podcastnya Mas Refli Harun. Tapi apakah mereka punya katakanlah satu dokumen atau satu apa? Saya kok tidak melihatnya sampai sekarang, gitu loh. Berbasis yang saya ikuti nih, ya, itu podcastnya Mas Refli Harun, ya itu saja, ya, itu. Dan itu pun kan kemudian bertubi-tubi lah. Jadi saya nggak tahu juga ini apakah benar dari teman-teman yang ini atau ada yang lain juga. Ya silakan yang lain. Silakan, tadi sepertinya ya. Sudah dari awal. Ya. Diperkenalkan dulu. Dilepas saja ininya. Pertanyaan Pak mengenai tes pakai terkait dengan beberapa waktu lalu kan dari Ketua Mahkamah Kehormatan MK Pak Igede bilang merespon tudingan ini dengan heran begitu, kenapa dari pelapor langsung straight to the point ke Barreskrim, kenapa nggak ke DPR? Berarti tanda kutip pelapor mempertanyakan kompetensi dari DPR, itu pertama. Kemudian berhubungan dengan itu juga Pak Bambang Pacul selaku pimpinan Komisi 3 yang dahulu mencalonkan Pak Arsul juga memastikan legalitas dan legitimasi dari Pak Arsul itu memenuhi syarat. Pertanyaan saya cuma satu Pak, mengenai tudingan ini yang terhitung sudah 3 hari begitu sejak dilaporkan ke Barreskrim, apakah nantinya dari Pak Arsul akan mencoba melaporkan kembali tudingan ini khususnya Pak pelapor ke Barreskrim Polri, mengingat memang ini mungkin bisa dikatakan salah satu hal yang namanya pencemaran nama baik begitu dari Pak Arsul sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Pertama sekali lagi saya juga tidak kenal dengan, saya anggap adik-adik saya lah atau anak-anak saya yang melakukan pelaporan itu, ya. Saya kok merasanya begini, Mas. Bagi saya, ketika pejabat publik dikritisi itu ya kita proporsional sajalah. Dan kita harus menyikapinya dengan dingin, tidak emosional. Ya. Jadi terlepas bahwa itu tidak benar keyakinan saya, ya, tentu saya harus bijak. Itu adik-adik saya. Jadi saya tidak akan melapor balik. Saya tahulah itu apa, adik-adik saya atau anak-anak saya yang masih mahasiswa, ya. Suatu ketika juga pasti akan sampai pada sikap, ya. Kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua MK itu, saya kan kalau saya Muslim kan selalu diajarkan, kalau kita ada masalah ada apa maka tabayun dulu, ya, dikonfirmasi dulu. Kalau teman-teman saya appreciate ketika teman-teman WA saya, Pak ini untuk cover both side itu kan tabayun itu, ya kan. Nah jadi saya nggak akan merespon dengan cara katakanlah melakukan laporan balik karena itu, enggak lah, itu saya anggap hal yang biasa saja yang saya. Kenapa?
Enggak, saya enggak. Kalau MK kan enggak bisa, MK sudah memutuskan sendiri bahwa lembaga negara itu kan tidak boleh melaporkan pencemaran nama baik. Itu sudah diputuskan sendiri oleh MK. Masa kemudian karena itu MK-nya akan melanggar sendiri apa yang diputuskan? Saya kira enggak. Saya pun bagian dari MK, jadi tidak patut untuk melakukan itu. Ya, itu. Nah, tapi saya tadi menarik, saya kasih ya. Di Komisi 3 itu ya memang benar-benar diperiksa, dan saya tahu cuma enggak pas lah saya sebutkan. Ada juga yang tidak memenuhi syarat administratif pada saat proses fit and proper test itu, ya. Tapi kalau ditanya apa enggak memenuhi syarat administratifnya, ya tentu saya tidak tahu persis. Tapi saya tahu dari semua yang katakanlah mengajukan itu, ada juga yang kemudian tidak melanjutkan proses seleksinya. Itu aja yang bisa. Ada lagi? Ya, silakan. Ya. Izin bertanya Pak, ini kan Bapak dilaporkan oleh Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi. Iya. Dugaan serius penggunaan ijazah doktor palsu. Laporan tersebut diperkuat dengan bukti pemberitaan media mengenai adanya penyelidikan oleh otoritas anti korupsi Polandia. Bagaimana tanggapan Bapak? Kedua, jika terbukti menggunakan ijazah palsu, apakah Bapak siap mundur dan siap diperiksa karena sudah melakukan kebohongan publik? Dan ketiga, dia bagaimana sikap MK? Apakah tidak menonaktifkan terlebih dahulu terhadap Arsul Sani yang diduga menggunakan ijazah palsu, karena semua keputusan yang diputuskan bisa menjadi masalah. Terima kasih. Terima kasih. Kalau pertanyaan yang ketiga barangkali lebih pas ditanyakan kepada MK. Masa saya menjawab apa saya tidak dinonaktifkan, kan enggak pas juga. Itu silakan ditanyakan ke MK, ya. Nah, sekali lagi tadi disebutkan juga oleh Masnya kan, dasarnya kan pemberitaan. Saya nggak tahu pemberitaannya ini pemberitaan apa, kan saya belum tahu juga itu. Yang berikutnya, kalau berandai-andai, saya nggak mau berandai-andai juga kalau terbukti ini mundur. Tapi saya punya prinsip seperti ini. Ini agak curhat juga sedikit. Saya ketika mengikuti proses seleksi, ya, itu karena dorongan sejumlah teman di Komisi 3. Bukan saya mau-maunya sendiri. Jadi bagi saya jabatan itu amanah, dan pasti suatu ketika karena sebab apapun akan berakhir. Bisa karena sebab meninggal, bisa karena sebab pensiun, bisa karena sebab mengundurkan diri, bisa juga karena sebab misalnya tersandung kasus selingkuh lah misalnya. Bisa karena sebab apapun. Jadi ini bukan sesuatu yang harus buat saya pribadi itu harus dipertahankan mati-matian. Ya nanti kita lihat. Tapi saya tidak kemudian harus dengan gagah-gagahan mengatakan ini atau itulah. Itu saja saya kira. Ya, jawaban saya. Masih ada? Ya. Terakhir ya, saya mau sidang ini jam 13.30 ada sidang pleno lagi. Terakhir. Yang mulia ada jadwal sidang lagi. Ya. Iya. Apakah Bapak menduga kalau misalkan kasus ini supaya sebagai bentuk upaya untuk mengaswantokan Anda, Pak, dari untuk apa? Mengaswantokan Anda. Oh, terus yang itu kedua, ada istilah baru mengaswantokan. Itu istilah. Tadi saya langsung jawab aja. Masih ada lagi? Satu lagi Pak. Ya. Yang kedua Pak, kampus Bapak untuk meraih gelar dokter tersebut itu masih ada apa masih Pak? Oke. Iya. Katanya kan itu kampusnya kena fraud kan Pak ya? Iya. Itu Bapak jual beli ijazah apa enggak Pak? Tadi ngikuti nggak dari awal? Kalau ngikuti kan mestinya udah bisa disimpulkan aja lah penjelasan saya, gitu ya. Jadi saya tidak boleh suudon, ya, bahwa ini dari skenario mengaswantokan Pak Arsul Sani. Saya nggak boleh suudon seperti itu. Tapi saya punya sikap tadi sudah saya sampaikan, jabatan ini amanah, dan siapapun yang menjabat tidak hanya hakim konstitusi, suatu ketika itu pasti akan berakhir. Tinggal karena apa, gitu ya. Jadi
nggak usah juga kemudian ini harus kita pertahankan apa mati-matian lah atau apa, biasa aja lah gitu ya itu. Nah, yang kedua kampusnya, kan memang salah satu yang saya ikuti juga di apa pemberitaan itu ya. Kemudian ini terjadi 1,5 tahun setelah saya selesai